Makassar, Senin 16 Januari 2017, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Unhas Bersatu melakukan aksi penolakan terhadap PTNBH dan segala bentuk komersialisasi pendidikan di kampus Unhas. Aksi ini diawali dengan berjalan dari depan perpustakaan pusat Unhas menuju gedung rektorat. Namun, baru beberapa langkah berjalan, gerombolan massa yang berjumlah seratusan orang dihadang oleh pihak keamanan kampus. Mereka dihadang untuk sampai di rektorat dikarenakan sedang berlangsung launching PTNBH. Launching PTNBH di Unhas sendiri dihadiri oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, Profesor Dr. Haji Muhammad Nasir, MSI, AK, PhD. Keributan yang ditimbulkan oleh penghadangan mahasiswa oleh pihak Satuan Pengamanan ini memancing amarah dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Unhas, Insinyur Abdul Rasid Jalil, untuk turun menemui massa aksi. Bapak WR3 terlihat sangat geram ketika bertemu dengan massa aksi. Ia menilai bahwa aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini tidak tepat dan sangat tidak menghargai pihak birokrasi dikarenakan adanya tamu yang akan hadir. Setelah Wakil Rektor 3 menyampaikan kemarahannya di depan massa aksi, Bapak Wakil Rektor 3 meninggalkan kerumunan massa tersebut. Aksi yang dilakukan oleh Aliansi Unhas Bersatu terpaksa dilakukan di samping perpustakaan Unhas dikarenakan para mahasiswa tidak bisa menembus barikade yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Unhas. Saling pun tak terelakkan hingga ada satu orang mahasiswa yang jadi bulan-bulanan Satuan Pengamanan Unhas. Ia dipukuli, lantas diamankan dan dibawa ke rektorat Unhas. Saat ini kita membawa 3 tuntutan yang terjadi mengingat saat ini launching PTNBH yang ada di Unhas. Dan juga poin kedua, Menteri Kemenristek tidak hadir di sini, maka dari itu kita ingin menyampaikan aspirasinya karena beliau juga terkait dalam aksi ini. Jadi ada 3 poin tuntutannya kita. Pertama, berbicara kenaikan UKT. Menilik beberapa kampus-kampus yang telah berstatus PTNBH, secara tidak langsung ketika dia berstatus itu UKT signifikan naik. Bagaimana dengan bagaimana dengan kita Unas yang kita sementara launching. Untuk poin kedua, persoalan komersialisasi. Unas kan disuruh memiliki hak otonomi, berhak untuk memiliki kerjasama dengan pihak luar untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam perkuliahan dan sebagainya. Itu yang kita takutnya, jangan sampai ada nanti banyak usaha-usaha yang ada di dalam. Poin ketiga, masalah permen UKT yang baru. Di mana UKT ini kita takutnya jangan sampai di sini sudah berbunyi bahwa biaya KKN itu tidak dikenakan, namun di sini kita usahakan supaya KKN ini bisa dikembalikan untuk tidak dikenakan nantinya pada saat implementasi KKN itu. Begitu. Tapi tidak dengan cara-cara kapitalis. Saya kasih contoh di FIKP. Kejadian ini tidak mengendorkan semangat massa aksi. Setelah massa yang diamankan itu dibebaskan dan kembali ke kerumunan, aksi kemudian kembali berlanjut dengan penyampaian beberapa orasi secara bergiliran. Beberapa saat kemudian, massa aksi kembali mencoba menembus barikade yang dilakukan oleh Satuan Pengaman Unhas. Namun, kejadian yang tidak diinginkan kembali terjadi. Satpam Unhas kembali melakukan pemukulan kepada beberapa massa aksi dan memaksa massa aksi memukul mundur, menjauh dari rektorat. Lagi-lagi beberapa massa aksi ditarik dan dipukul oleh Satpam. 2 orang diantaranya malah dibawa oleh Satuan Pengaman Unhas tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut lagi-lagi memancing amarah massa aksi yang lain hingga saling dorong dan tidak represivitas aparat Satuan Pengaman Unhas kembali terjadi. Kejadian sangat disesalkan oleh massa aksi karena tindakan represivitas aparat yang dilakukan terhadap massa aksi. Aparat kampus. Ya kan sebenarnya aparat kampus atau dalam hal ini di Unhas adalah satpam, dia berkewajiban untuk menjaga ketertiban seluruh sivitas akademika. Tetapi dalam aksi tadi yang dilakukan ada beberapa tindakan aksi kriminal tanpa baik dia secara sadar langsung memukul massa aksi tanpa adanya tindakan yang dilakukan oleh massa aksi. Dia langsung saja memukul dan menarik massa aksi. Siapa tadi yang ditarik? Ada salah satu mahasiswa
Fakultas Pertanian atas nama Muhammad Nasrul. Dia kemudian dibawa ke pos satpam. Saudara kemudian diambil identitasnya seperti kartu tanda penduduk dan kartu mahasiswanya. Apakah ada tadi kontak fisik waktu pas pengambilan? Pada saat dia dibawa ke pos satpam itu ada kontak fisik yang terjadi. Dia dipukul, ditendang, dan ditarik. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. 16 pasal 9.2 yang menyatakan bahwasanya PTN tidak menanggung biaya. Pak Menteri, makanya saya sampaikan ada nomor kontak di lembaran ini untuk Pak Menteri, sehingga terjadi nanti minimal ada komunikasi dari beliau. Itu yang pertama. Itu bukan cuma berhenti sampai sini, pasti ada tinggal lanjut kolabnya. Nah itu tadi sudah dijanjikan sama Bapak Cidong untuk ditindaklanjuti sama rektorat. Itu untuk kolabnya. Jadi nanti mungkin beberapa hari ke depan kita untuk minta bagaimana hasil dari ini. Itu pertama mungkin pimpinan lembaga nanti yang mewakili atau ada orang yang dipejakan oleh Aliansi UNAS Bersatu. Sementara kolab untuk Aliansi UNAS Bersatu itu mungkin nanti bakalan ada pertemuan selanjutnya dalam forum konsolidasi untuk membahas bagaimana tindak lanjutnya kita. Mungkin kita lanjut di tanggal 2 Mei nanti atau apanya. Mengingat 2 Mei kan mendekati Hari Pendidikan di Indonesia. Mungkin itu dari saya. Entah bagaimana dari kawan. Terima kasih. Pertama, kan kita pahami hari ini launchingnya merdekanya UNHAS kalau katanya media-media dengan status PTNBH-nya. Hari ini bukan sebuah kekalahan, hari ini bukan sebuah kekalahan. Walaupun kita tidak bisa bertemu sama Ibu Rektor tercinta, walaupun kita tidak bisa bertemu sama Menristek, hari ini bukan kekalahan dan akan masih banyak langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kita masih akan terus bergerak sampai memastikan bahwa tidak ada ruang komersialisasi di PTNBH sampai UUP itu dicabut.